Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang organisasi proyek konstruksi yang akan dimulai oleh Mas Ade. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini yang pertama kami akan menjelaskan tentang informasi yang terkait dengan proyek yang akan kami tinjau. Nah, di sini terdapat uraian ya informasi proyek di mana proyek yang kami tinjau adalah pembangunan rumah susun bertingkat tinggi Mahkamah Agung. Lokasinya ada di Jakarta Timur, pemberi tugasnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian ini ada konsultan MK, konsultan perencana dengan nilai kontrak juga tertera. Di sini juga sumber dananya dari APBN DIPA tahun anggaran 2021 sampai 2022. Kemudian ada pembayaran terminnya. Kemudian masa kontraknya di mana di sini dari 27 Agustus 2021 sampai 22 Juni 2022, di mana yaitu 300 hari kalender. Sementara untuk masa pemeliharaan atau maintenance di sini adalah 23 Juni 2022 sampai 365 hari kalender. Kemudian jenis kontraknya di sini adalah gabungan unit price dan lump sum. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Darussalam. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang informasi proyek, di mana di slide berikut ada gambar gedung tampak depan yang data teknis berikut seperti total luas bangunan dari luas lantai 1 yaitu 770 meter persegi dengan fungsinya ruang pengelola dan genset. Untuk lantai 2 730 meter persegi, hunian tipe 45 4 unit, tipe 36 6 unit sampai dengan lantai 8 tipikal. Kemudian untuk luas lantai atap 720 meter persegi, itu fungsionalnya untuk ruang mesin lift. Jadi total keseluruhan untuk luas bangunan itu 6.600 meter persegi. Lalu untuk mapnya, em, lokasi proyek berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 1, Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Em, Sekian mungkin dilanjut dengan hubungan kerja dan hubungan fungsional oleh Mas berikutnya. Mas Yusuf, oleh Mas Yusuf. Ya, terima kasih. Izin melanjutkan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan fungsional dan hubungan kerja. Pertama itu dari pengertian ya. Yang pertama, hubungan kerja dan hubungan fungsional adalah dua konsep yang terkait dengan interaksi dan keterkaitan antara individu atau departemen dalam sebuah organisasi. Walaupun berbeda, walaupun terkait, keduanya memiliki perbedaan yang penting, yaitu hubungan kerja. Hubungan kerja yang mencakup semua interaksi dan keterkaitan antara individu atau kelompok di tempat kerja. Sedang hubungan fungsional adalah hubungan berkaitan dengan ketergantungan antara departemen atau bagian yang berbeda di dalam organisasi. Setiap departemen atau bagian memiliki peran dan tanggung jawab spesifik dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, Mas Adi. Nah, contoh pada proyeknya adalah hubungan kerja adalah hubungan antara project manager yang membuat rencana kerja serta memonitoring perkembangan proyek dengan set operational manager yang melaksanakan kegiatan sesuai dokumen kontrak. Atau hubungan lainnya adalah dengan hubungan kerja dengan administrasi manager yang bertugas memonitoring tagihan terhadap progres di lapangan. Sedangkan contoh pada hubungan fungsional Departemen Divisi Drafter dengan Divisi Operasional Set Manager, di mana drafter bertugas membuat gambar shop drawing dan mendistribusikan gambar shop drawing ke lapangan, yang berarti Set Operational Manager membutuhkan gambar dari divisi drafter agar bisa melaksanakan tugasnya. Ya,
Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Gilang. Terima kasih. Untuk berikutnya struktur organisasi. Di proyek itu terdapat struktur organisasi. Next. Jadi untuk struktur organisasi ini dipimpin oleh PM, lalu di bawah di leher itu terdapat QC dan juga HSE, yang mana untuk HSE itu punya rekanan atau bawahan sebagai SS itu safety supervisor atau paramedik, dan untuk PM ini memiliki 3 bagian penting di bawahnya, yaitu SEM atau Site Engineering Manager, lalu kedua GSP untuk General Superintendent atau kepala pelaksana di lapangan, dan ketiga adalah SAM Site Administrasi Manager, di mana Site Administrasi Manager ini mengurusi untuk administrasi, dan untuk GSP ini untuk di bawahnya ada SP untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan juga surveyor maupun peralatan proyek, dan untuk SEM Site Engineering Manager ini untuk pelaksanaan engineering dari proses drafter, dari metode, lalu perhitungan teknis, dan juga pengendalian biaya atau pengendalian proyek. Oke, untuk berikutnya dilanjutkan oleh Mas Ada. Oke, mengenai tugas dan tanggung jawab. Secara garis besar dari beberapa tugasnya yaitu pertama dari project manager, yaitu membuat rencana proyek, mengalokasikan unit tugas kepada tim, membentuk komunikasi tim yang efektif, melakukan kalkulasi anggaran, mitigasi masalah dan krisis, memonitoring perkembangan proyek berdasarkan blueprint. Yang kedua, dari site engineering manager, bertanggung jawab atas urusan teknis yang ada di lapangan, memeriksa tahapan pekerjaan di lapangan, mempersiapkan gambar kerja, mempersiapkan dokumen material, bekerja sama dengan supervisor terkait melakukan monitoring dan pengadaan material. Next. Yang ketiga, site operational manager. Yang pertama, tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pelaksanaan kegiatan sesuai dokumen kontrak, memotivasi pelaksanaan agar mampu bekerja dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi, menetapkan rencana dan petunjuk pelaksanaan untuk keperluan pengendalian dari pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu site administrasi manager, bertanggung jawab atas urusan administrasi, memonitoring tagihan terhadap progres, melaporkan kegiatan administrasi ke kantor, cabang, atau pusat. Dan yang terakhir, membuat laporan neraca bulanan. Next, bar chart akan dilanjutkan oleh Mas Adi Sutisna. Baik, saya akan jelaskan sedikit untuk bar chart-nya. Pekerjaan dimulai dari tanggal 29 Agustus dan berakhir di 22 Juni. Untuk kerjaan struktur bawah dimulai pada minggu kedua bulan Oktober, dan struktur atas dimulai pada minggu pertama bulan November dan berakhir di minggu keempat bulan Januari. Lalu next, ada pekerjaan arsitektur. Pada pekerjaan arsitektur dimulai pada minggu ketiga bulan Desember dan berakhir pada minggu ketiga bulan Maret. Lalu untuk selanjutnya ada pekerjaan mechanical dan electrical yang dimulai pada minggu ketiga bulan Desember dan berakhir di minggu kedua bulan Mei. Lalu next. Lalu yang terakhir ada pekerjaan non-standar. Untuk pekerjaan ini dimulai pada minggu pertama bulan April dan selesai di minggu keempat bulan Juni. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Widya. Ya, baik. Terima kasih Mas Adi. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jalur kritis atau yang bisa disebut dengan critical path method. Nah, saya akan membahas sedikit tentang definisi dari critical path method atau jalur kritis itu sendiri adalah merupakan serangkaian kegiatan
yang harus diselesaikan gitu dalam suatu proyek tentunya. Jadi dalam urutan tertentu untuk menyelesaikan proyek konstruksi secara tepat waktu. Nah, jadi dalam scheduling itu kita harus mengidentifikasi dulu mana mana pekerjaan-pekerjaan yang kritis dan mana pekerjaan yang non kritis. Dan yang non kritis dan kita harus memperhatikan pekerjaan kritis ini. Kenapa harus diperhatikan? Karena apabila ada pekerjaan kritis yang telat, nah itu akan berdampak ke pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi akan secara keseluruhan scheduling dari proyek tersebut akan berubah apabila jalur kritisnya ada yang tidak tepat waktu terlaksananya. Nah, bagaimana kita membuat critical path method ini? Yaitu langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi semua tugas pekerjaannya. Jadi buat daftar semua tugas atau kegiatan yang harus diselesaikan dalam proyek konstruksi. Misalnya nih, persiapan situs, pengerjaan fondasi, struktur yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adi, instalasi listrik, dan sebagainya. Itu identifikasi semua tugas. Ya. Kemudian di sini ada tentukan urutan dan ketergantungan tugas, buat jaringan diagram, network diagram. Nah, itu biasanya di Microsoft Project ya. Ini di bawah biasanya pada proyek-proyek itu menggunakan beberapa software ya, salah satunya Microsoft Project untuk membuat dan menentukan mana jalur kritis dan mana jalur yang tidak kritis. Gitu. Nah, kemudian ada hitung early start ES dan early finish. Nah, ini kita input di schedule itu, kita input early start. Nah, pekerjaan tersebut dimulai paling cepat itu tanggal berapa. Kemudian kita juga input pekerjaan ini paling cepat harus selesai sampai kapan gitu. Early finish. Jadi early finish itu pekerjaan yang kira-kira akan selesai paling cepatnya itu kira-kira kapan gitu. Nah, ini ada tadi early start, ada early finish, dan di bawahnya ada late start dan late finish. Nah, ini kalau late start itu pekerjaan tersebut paling telat mau nggak mau harus dimulai tanggal tersebut gitu, late startnya. Dan late finishnya sama halnya seperti late start dan late finish itu sudah tentu harus selesai pada tanggal tersebut pada saat input late finish itu LF. Nah, kemudian setelah ada ES, EF, LS, dan LF, baru kita akan mendapatkan total float-nya. Nah, total float itu dapat dari mana? Yaitu dapat dari software Microsoft Project biasanya. Penjumlahan dari ES, EF, LS, dan LF itu. Nah, kemudian setelah itu kita identifikasi jalur kritisnya. Nanti biasanya, tolong next Mas. Nah, setelah kita memasukkan input itu, akan ada di slide berikutnya. Nah, ini bisa diidentifikasi semua pekerjaan ini. Yang pertama nih, ini kita bisa membedakan ya. Ada bar chart yang warna biru, ada yang warna putih, dan ada yang warna merah ya. Dan yang warna biru itu adalah pekerjaan utamanya ya, pekerjaan utamanya seperti pekerjaan persiapan. Nah, di bawah pekerjaan persiapan itu kan ada sub-sub pekerjaan ya. Nah, itu yang ada di sebelah kanannya, yang warna putih itu. Nah, ini kemudian ini apa yang warna merahnya? Nah, warna yang merah itu adalah hasil dari running di Microsoft Project. Dia mengidentifikasi jalur kritisnya dari mana. Gitu. Jadi setelah kita input TSL yang tadi, akan didapat nih secara otomatis jalur kritisnya, yaitu yang warna merah ini. Next lagi, Mas. Masih nge-lag. Nah, oke. Nah, di sini sebetulnya ini apabila kita membuka softwarenya, memang panjang ya. Apabila dimasukkan semuanya ke dalam PowerPoint, tentunya tidak bisa masuk. Jadi ini saya coba potong beberapa bagian yang mewakili. Nah, di sini ada list-list pekerjaan yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Nah, di sini ada pekerjaan struktur, kemudian fondasi bore pile. Nah, di bawahnya itu ada WBS turunannya, ada sub pekerjaannya, yaitu mobilisasi alat, penguburan 99 titik dan 6 titik tower crane. Nah,
Nah, itu salah satu contoh pekerjaan jalur kritis yang tidak boleh tidak telat, gitu. Yang tidak boleh telat, maaf, yang tidak boleh telat. Jadi itu akan apabila mobilisasi alat, apabila pekerjaan pondasi bor pile ini telat dilaksanakan, maka akan berdampak ke pekerjaan yang lain. Contohnya, tolong di slide selanjutnya, Mas. Nah, contohnya di sini. Yang tadi pondasi bor pile. Nah, apabila pondasi bor pile itu telat, maka nanti akan berdampak ke pekerjaan galian tanahnya juga akan ikut telat. Gitu. Di bawah-bawahnya itu ada yang connect gitu ya. Ada yang connect, ada yang terhubung garis-garis yang sebelah kanan ada Gantt chart-nya. Yang sebelah kanan itu menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut itu saling terhubung. Sehingga apabila ada salah satu pekerjaan yang telat, yang tidak tepat waktu, maka akan berpengaruh atau berdampak ke pekerjaan-pekerjaan selanjutnya yang terhubung tersebut. Nah, khususnya yang warna merah ini, dan cat warna merah dan tulisan nama pekerjaan yang warna merah, ini adalah jalur-jalur kritis dalam proyek ini. Seperti itu. Nah, di bawahnya juga ada legendanya ya, yang warna merah ada critical, dan yang garis putus-putus ada critical split, dan seterusnya. Nah, itu yang warna biru itu adalah masih progres artinya gitu ya. Oke, selanjutnya Mas. Ya, jadi kesimpulannya untuk proyek ini itu adalah, Mas, dalam rangka menyelesaikan proyek pembangunan rumah susun bertingkat tinggi Mahkamah Agung, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu informasi proyek harus dikumpulkan secara teliti dan terus-menerus diperbaiki untuk memastikan kualitas dan keakuratan informasi. Yang kedua itu ada organisasi proyek harus didesain dengan baik untuk memastikan tercapainya tujuan proyek dengan efisien dan efektif. Yang ketiga itu ada penggunaan metode bar chart. Sangat membantu dalam merencanakan dan memantau jadwal pekerjaan. Yang keempat itu analisis jalur kritis. Sangat penting untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu. Yang kelima ada kelengkapan administrasi juga merupakan bagian penting dalam menyelesaikan proyek. Yang terakhir ada dalam proyek ini ditemukan jalur kritis yang menjadi fokus perhatian dalam pengendalian proyek. Pengendalian yang ketat pada jalur kritis akan memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai rencana. Next, Mas. Dengan memperhatikan hal tersebut, diharapkan proyek pembangunan rumah susun bertingkat tinggi Mahkamah Agung dapat selesai dengan sukses dan memenuhi harapan semua pihak yang terlibat. Dalam tugas besar ini dibahas mengenai beberapa aspek penting terkait proyek pembangunan rumah susun bertingkat tinggi Mahkamah Agung. Terdapat informasi mengenai detail proyek, organisasi proyek, jadwal proyek dengan menggunakan metode bar chart, jalur kritis yang terbentuk pada proyek, serta kelengkapan dokumen administrasi yang diperlukan. Diharapkan dengan adanya pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan detail terkait proyek yang sedang dilakukan. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.